Direktur SPMI, Bapak Heri Suhermanto. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Randi R. Grihatmolo, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN Bappenas. Beliau juga selaku Sekjen PN PPPI. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada training pagi hari ini. Perkenankan saya Yusri Kusumawardani selaku perencana ahli muda dari Kota Yogyakarta untuk memandu acara pada pagi hari ini. Adapun training pada pagi hari ini kita akan mengambil tema penyusunan laporan kegiatan perencanaan studi kasus part 2 gitu. Karena memang sebelumnya sudah sempat kita ambil gitu tema ini berhubung antusiasme dari teman-teman perencana se-Indonesia ini sangat besar gitu terkait dengan tema yang kita ambil sehingga kita menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan perencanaan studi kasus untuk bagian kedua pada pagi hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia PNPPPI bekerja sama dengan SPMI School of Planning and Management Indonesia, diorganisir oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana Center of Excellence. Oke, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu tadi sudah kami sampaikan memang kita sudah mengambil tema ini gitu. Sudah 40 laporan yang kemarin sudah dibahas bersama dengan Bapak Randy dan hari ini nanti kita akan coba membahas laporan-laporan yang sudah Bapak Ibu kirimkan kepada teman-teman panitia. Yang sebelum nanti akan kita kirimkan tanggal 10 Januari akan kita sampaikan kepada tim penilai. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars PPPI. Yang ketiga, laporan Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi PNPPI. Yang keempat, pengantar training yang akan disampaikan oleh Direktur SPMI. Yang kelima, oleh Ketua Umum PNPPPI. Yang keenam adalah training yang akan disampaikan oleh Bapak Randi. Hari ini training akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, penyusunan laporan kegiatan perencanaan, studi kasus part 2. Lalu nanti setelah isoma akan dilanjutkan sesi berkaitan dengan penyusunan SPMK dan DUPAK bagi perencana ahli pertama dan muda. Dan terakhir yaitu penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali agenda pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana Center of Excellence, yaitu Bapak Agus Salim. Kepada Bapak Agus Salim, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yusri. Suara saya terdengar ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua. Oke. Jadi ada beberapa laporan gitu untuk memulai training kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya, yang terhormat Bapak Ketua Umum BNPPPI Pak I Dewa Gede Sugiharmerta. Selamat pagi Pak, salam sehat. Dan yang kami hormati juga Pak Randi selaku trainer pada sesi pagi hari ini. Beliau juga sebagai Sekjen BNPPPI sekaligus posisi di Bappenas saat ini sebagai perencana ahli utama 4E. Tidak lupa saya sebutkan itu terus Pak karena ini jadi role model ini. Kemudian terima kasih Mbak Yusri sudah menyempatkan waktu gitu. Kita exercise training tidak hanya hari Sabtu gitu ya, kita realisasikan hari ini gitu ya. Nah, ini juga sambil testing the water gitu, kira-kira seperti apa gitu ya. Teman-teman ketika ada training di luar hari Sabtu, di luar hari libur ya, pas hari kerja. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Bapak Ibu semua perencana di seluruh Indonesia yang mengikuti acara training di pagi hari ini. Oke, ada beberapa poin
yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait bahwa saat ini kita sudah sampai ke training yang ke-20, training reguler gitu ya, yang sedianya seharusnya setiap Sabtu, tapi khusus untuk hari ini tidak hari Sabtu ya. Oke, mohon bisa di mute dulu. Baik, ini juga sebetulnya bukan berarti hari ini hari libur gitu ya, tapi memang kita menyesuaikan juga dengan schedule Pak Randi, karena ternyata hari Sabtu kemarin ada acara gitu. Tapi berhubung kita sudah menjanjikan bahwa kita akan menyelenggarakan satu kali lagi sesi terkait dengan studi kasus ini, maka kita sempatkan untuk menyelenggarakannya di hari Senin gitu ya. Nah, ini juga hari terakhir kita menyelenggarakan training pada tahun ini, karena sekarang sudah tanggal 26 Desember. Setelah ini nanti di sisa waktu pada tahun ini kita akan offload dulu gitu, untuk kemudian tahun selanjutnya kita akan menyelenggarakan kembali. Cuman sebagai informasi gitu ya, kita juga sudah melakukan berbagai evaluasi gitu ya atas penyelenggaraan training, kemudian kita juga menerima masukan gitu, sehingga pada tahun depan itu nanti mungkin kita akan memodifikasi beberapa format training ya. Training online reguler kita sudah selenggarakan, training offline yang sifatnya intensif yang kita labeli eksekutif kelas itu juga sudah sempat kita selenggarakan juga. Nah, masukan dari peserta ada training yang sifatnya kombinasi gitu, luring dan daring gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan kita eksekusi tahun depan. Kemudian juga terkait dengan topik ini nanti juga mungkin sebagaimana yang Bapak Ibu semua ketahui, kemarin kita baru webinar gitu ya, yang konklusinya sebetulnya nanti ke depan kita pakai Permenpan 6 2022 itu akan punya implikasi ya, ketika Permenpan 13 2019 itu juga direvisi, mungkin nanti Dupak itu sudah tidak kita pakai itu, tapi juga masih ada penilaian kan gitu ya, sehingga nanti implikasi itu juga akan ada imbasnya juga pada pelaksanaan training, konten training, bahwa untuk training dasar nanti kita mungkin akan memodifikasi konten, tidak fokus. Ini mohon maaf, ini lagi ada kerja bakti di kantor ini. Di belakang saya bukan ini. Ya, jadi jadi kontennya itu nanti dari kita menekankan pada administrasi atau tata kelola penerimaan angka kredit, nanti mungkin akan kita modifikasi lebih ke substansi isunya gitu ya. Substansi isunya itu bagaimana seorang perencana bisa secara proper, secara layak itu menjalankan tugasnya, memahami insight-insight tugas perencanaan, terus kemudian skill-skill basicnya juga perlu diolah, baik lesan maupun tulisan gitu ya. Lesan kita sebagaimana kita ketahui juga perencana perlu skill untuk bicara di depan publik, public speaking, dan juga mungkin secara tertulis juga kita perlu istilahnya menuliskan ya, membuat laporan dan sebagainya, walaupun tidak untuk butir gitu ya, tapi ini misalkan kita perlu memberikan masukan pada pimpinan dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin substansi isu tersebut yang nanti akan kita tekankan. Nah, untuk itu kami juga mengajak Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu kami sudah share link untuk Bapak Ibu mengisi gitu ya, seluruh perencana seluruh Indonesia, bahkan mungkin non perencana juga gitu, untuk berpartisipasi dalam tim Center of Excellency PNPPPI gitu. Nah, ini kita semacam community of practice gitu ya, kalau bahasanya corporate university itu kita punya istilah community of practice atau community of expert gitu juga boleh ya. Jadi setiap orang punya keunikan, punya pengalaman, punya expertise di bidang masing-masing. Nah, kita cita-cita kita pengen bagaimana teman-teman yang punya expertise tertentu itu bisa sharing, bisa menularkan keahliannya itu lewat forum training itu. Sehingga
teman-teman, Bapak Ibu semua kami persilakan nanti untuk mengisi bergabung ke Center of Excellence. Nanti linknya saya bagikan di chat gitu ya. Nanti di sana silakan diisi gitu, apa ekspertisnya, apa pengalamannya gitu, atau apa yang menjadi fokusnya gitu. Setidaknya itu ya, kalau merasa belum expert gitu ya nggak apa-apa gitu. Apa yang jadi fokus isunya gitu. Karena kalau seseorang itu sudah punya passion terhadap satu fokus itu, nanti misalkan mau ngasih training, mau ngasih apa namanya sharing gitu, walaupun belum mau ngasih 10 ya, misalkan kita pakai apa namanya range 1 sampai 10 sempurna ya, misalkan baru 6 gitu ya. Nah, ketika kita dalam 2-3 minggu atau dalam 1 bulan kita mau menyiapkan untuk jadi trainer, itu yang 4 atau yang 3 atau yang 2 ya, 8 ya setidaknya ya, 8 poin itu bisa di-develop secara cepat. Karena apa? Kita sudah punya passion kan gitu ya, dan sudah punya background kan gitu. Nah, itu yang kami harapkan, dan ini juga sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu gitu kan. Kita ngajak teman-teman gitu kan, tidak didominasi sebenarnya oleh misalkan Pak Randi yang selama ini kita ucapkan terima kasih pada Pak Randi yang memang sudah jadi backbone gitu ya training ini. Nah, teman-teman yang lain yang masih muda-muda yang baru beberapa tahun bergabung jadi perencana itu juga kita libatkan. Nah, di situ mereka mendevelop gitu ya, khusus untuk menyiapkan pelatihan. Jadi ketika kita punya expertise atau ketika kita punya fokus pada isu tertentu, maka yang kita perlukan hanya mensistematisasi kan gitu ya. Bagaimana ini didelivery, bagaimana ini disampaikan untuk bisa di-share ke orang lain sehingga teman-teman yang lain itu bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari training itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak crowded di sini. Hari Senin akhir tahun kita ada kerja bakti di ruang, tapi mudah-mudahan acara pada pagi hari ini hingga siang nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk tahun ini total dengan nanti siang ada 21 training yang kita selenggarakan setiap Sabtu dan saat ini Senin. Nah, kalau ini berjalan bagus, maka tahun depan juga mungkin modifikasinya selain substansi training itu juga mungkin waktu gitu kan. Waktu mungkin tidak hari Sabtu dan sebagainya. Nanti akan coba kita, nanti teman-teman yang Bapak Ibu yang gabung di ngisi form nanti di COE nanti akan kita undang, akan kita apa ya istilahnya, kita hubungi atau kita undang di Zoom gitu untuk apa ya mematangkan gitu ya, kira-kira tahun depan ini siapa mengambil topik apa, berperan sebagai apa di training apa kan gitu ya. Nanti kita akan bagi tugas seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lancar dan kita bisa mengambil manfaat. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim yang sudah memberikan laporan terkait dengan pengembangan kompetensi perencana. Berikutnya adalah pengantar training yang akan disampaikan oleh Direktur SPMI. Halo Mbak Suri. Halo. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Mohon maaf background-nya belum bisa saya ganti. Siap. Ini masih background yang lama. Monggo kepada Bapak Heri Suhermanto kami persilakan. Ya. Terima kasih Ibu Moderator. Ini Ibu Suri. Suri ya, Bu Zuri. Saya mungkin mengucapkan ini barangkali karena kita sudah di ujung tahun. Mudah-mudahan pada tahun depan SPMI dan PPPI bisa tetap untuk menjalin kerjasama yang lebih baik tentunya untuk menggelar berbagai macam kegiatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi agenda yang resmi yang akan tentunya akan di-announce nanti kemudian oleh teman-teman dari PPPI sendiri. Nah, Pak Gede yang saya hormati, Pak Agus, Pak yang para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini memang ini merupakan peluang yang luar biasa karena pada hari ini kita akan mendengarkan lagi tokoh kita, Pak Randi, yang akan mencoba untuk kembali mengevaluasi ataupun menilai bagaimana cara kerja dari sistem penilaian teman-teman dari PPPI. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada seluruh teman-teman yang telah berhasil mengirimkan bahan-bahannya untuk kita evaluasi. Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan buat kita semua, baik kami di SPMI maupun di PPPI, bahwa kita memang
harus tetap bekerja keras. Apapun yang akan terjadi, banyak prediksi-prediksi yang ke depan yang barangkali menjadi PR buat PPPI khususnya untuk bisa lebih membuat perencanaan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Susri. Pak Gede, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri Terima Syarmanto. kasih Pak Heri. Ya, acara selanjutnya mohon berkenan Bapak Dr. Andes I. Dewa Gede Sugiharta, MPM, selaku Ketua Umum PNPPPI untuk membuka acara training pada pagi hari ini. Baik, suara saya kedengaran ya Pak Susri? Ya, terdengar Bapak. Pak Susri Kusumawardari. Ya. Terima kasih Pak Turdus. Baik, di sini ada berapa kawan-kawan yang sudah hadir ya? 84 ya. 84 orang. Terima kasih. Kita jumpa kembali di dalam acara trading ini. Jadi sebelum saya mulai, salam perencana bangkit PPPI. Ini ciri khas ini. Salam berencana bangkit Salam PPPI. rencana bangkit PPPI. Ayo, walaupun 87 orang harus semangat ini. Tadi sudah dengar lagu apa Mas PPPI yang semangat ya. Sekarang harus lebih semangat. Salam perencana bangkit PPPI. Salam rencana bangkit PPPI. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang lagi sibuk bekerja di kantor ya. Pak Agus saya lihat masih pakai baju berpangkat ini pagi ini. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi sampai jumpa lagi kawan-kawan. Ini sesi ke-21 ya kalau nggak salah menurut saya ya Pak Agus ya. Jadi nggak terasa sudah 21 trading kita sajikan kepada teman-teman di tahun 2022 ini. Ini di penghujung tahun ya. Hari ini juga spesial ya. Spesial ada 2 sesi kawan-kawan semuanya terkait dengan tata kelola penilaian angka kredit. Jadi lanjutan dari trading sebelumnya. Sesi pagi, kita mulai dari jam 9 sampai jam 12. Ini fokus pada penyusunan laporan kegiatan perencanaan. Ini unik, ada studi kasus ya. Ada Pak Sekjen, Pak Randy Urihardolo, jadi ini senior. Master of Trader-nya Mbak Suhri Kusumawardari. Jadi Mbak Suhri ini perencana ahli muda ya, dari pemerintahan Kota Yogyakarta, Associate Expert Center of Excellence. Terima kasih Mas Randy, Mbak Suri. Kami mengganggu waktu kerjanya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kawan-kawan JEP. Jadi nanti sesi siang akan dimulai 13 sampai 15 gitu. Nanti juga ada fokus pada penyusunan SPMK dan DUPAK bagi perencana ahli pertama dan muda. Nanti Pak Randy juga ya. Menarik Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, training hari ini dikemas dalam suatu dialog dan langsung mereview ya. Pada sesi pagi ini mereview satu output yang akan dinilai angka kreditnya. Dan ini memang tugas dari teman-teman JEP ya. Jadi harus menyiapkan banyak dokumen-dokumen yang banyak juga yang belum paham ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, teman-teman semuanya, setelah keluarnya Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 ya, ini penuh ketidakpastian, menimbulkan silang pendapat di teman-teman. Tapi trading hari ini sesungguhnya untuk mengantisipasi tugas-tugas yang harus dikumpulkan oleh kawan-kawan dengan deadline-nya itu 23 Januari 23 ya 2023. Kita mengantisipasi sesungguhnya ketidakpastian ini kemarin waktu kita merancang diklat ini trading ini. Namun setelah adanya PNPPI mengadakan PPPI Top Series kelima kemarin, ini diikuti oleh 1.000 peserta, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir di dalam acara top series yang membludak. Kita nggak nyangka juga ya, antusias ya. Berarti
sebelumnya banyak yang pusing gitu teman-teman, yang galau gitu. Jadi mau kemana ini kebijakan tata kelola angka kredit dan lain sebagainya. Nah, namun setelah ada talk series kemarin ada suatu titik terang kira-kira. Salah satunya adalah hasil kerja tahun 2022 masih menggunakan dupak gitu. Jadi apa yang teman-teman kerjakan selama ini relevan. Jadi sangat relevan dengan situasi saat ini. Ini adalah detik-detik kegiatan menyiapkan berbagai dokumen-dokumen laporan sebagai seorang fungsional perencana. Apalagi saat ini banyak sekali JEP hasil penyetaraan yang mungkin masih sangat memerlukan bimbingan, penguatan kapasitas untuk menyiapkan dokumen tersebut. Jadi kawan-kawan peserta training yang saya hormati, mudah-mudahan training ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini, bagi yang merayakan Natal, saya atas nama kawan-kawan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga dianugerahkan kekuatan, kesehatan yang prima, damai di bumi, damai di hati, dan sukacita senantiasa menyertai rekan-rekan keluarga besar, pemangku jabatan fungsional perencana, dan kita semua. Amin. Terakhir, kami ucapkan selamat mengikuti training, dan jangan lupa ikuti training-training lainnya dengan mengunjungi mitra kerja PNPPI yaitu spmi.or.id. Semoga training bermanfaat bagi kita semua. Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Wah, semangat sekali lagi. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.